Selamat pagi kaula-kaula muda dimanapun kalian berada. Di video kali ini Om Ogut bakal review film inspiratif dan memotivasi buat viewers kaula muda sekalian. Dimana film ini mengisahkan seorang pemuda, sebut saja Top namanya atau Itipat, bukan ketupat ya. Scene ini dimulai dengan narasi di mana si Top ini sedang mengajukan pinjaman dalam sebuah bank untuk bangkit memulai usahanya yang sudah jatuh bangun. Di awal cerita, film ini mengisahkan pemuda yang mulai tertarik dengan usaha dari game online yang dimainkannya, di mana tanpa disadari game itu bisa menghasilkan pundi-pundi uang yang cukup fantastis loh. Saat sedang bermain dalam game, Top mendapat tawaran untuk menjual item dengan tawaran harga yang fantastis. Disinilah awal ide itu muncul, sampai akhirnya dia berhasil mendapatkan tawaran harga yang dia inginkan. Next, saat berhasil mendapatkan uang pertamanya, Top merasa sangat senang dan merasa yakin jika dia bisa mendapat apa yang dia mau, seperti mobil pertamanya. Namun ternyata usahanya ini menuai kontroversi dan ketidaksetujuan dari kedua orang tuanya, di mana orang tua Top menilai bahwa kegiatannya ini dalam bermain game sangat bertentangan dengan pendidikan. Kasihan ya. Ditambah dengan kegagalan Top dalam mendaftar kuliah di universitas negeri membuat bonyoknya marah bingit. Tapi dia sih cuek aja, karena kesuksesannya terhadap game si Top malah tambah ketagihan, sehingga membuatnya tertarik untuk beralih ke hal yang baru. Sampai akhirnya dia berjalan-jalan ke sebuah pasar untuk mencari PlayStation. Tapi ternyata pas udah di toko dia malah naksir sama DVD yang kata abang kolnya bukan kaleng-kaleng. Dijamin deh, oke punya, padahal dia nggak tahu kalau tuh DVD barang KW alias bajakan. Sampai akhirnya dia nego-nego harga dan jadilah dia beli PlayStation dan DVD tersebut. Selanjutnya, pas udah sampai di rumah si Top kepikiran buat jalanin usahanya di bidang jual beli DVD. Gak pakai pikir-pikir lagi tuh, dia tertarik buat borong banyak DVD sampai sekitar 50 unit. Tapi padahal disitulah awal kesandungnya guys. Ternyata barangnya jelek banget dan udah rusak aja. Di sini Top ngerasa ketipu sama tuh pedagang sampai diparanin lagi tuh pedagang buat minta ganti rugi. Sayang sungguh sayang, ternyata malah galakan si pedagang. Karena dia rasa barang bajakan gak aneh lah kalau cepat rusak, sampai akhirnya Top dapat bogem mentah dari si pedagang. Bak jatuh tertimpa tangga. Ternyata kebahagiaan dia dari game kandas di tengah jalan. Karena saat dia balik lagi ke rumah untuk ngecek akun-akun gamenya, ternyata semuanya udah kena banned karena penjualan yang terlalu banyak. Di tengah tekanan ini Top merasa terpuruk ya, apalagi ditambah orang tuanya terus menyuruh Top kuliah. Oke, di kegagalan pertamanya ini akhirnya Top mengalah sama orang tuanya dan akhirnya Top memutuskan untuk nurut dengan melanjutkan kuliah. Singkat cerita, saat sedang belajar, entah kenapa Top ngerasa hidupnya monoton banget dan banyak aja gitu hal yang bikin dia bosan. Sampai dia berpikir lagi buat usaha apa ya dengan sisa modal yang dia punya. Aha, jadi tukang kacang aja ah. Niat itu terbersit dalam benaknya untuk coba usaha jualan kacang goreng. Karena menurutnya jualan kacang itu lagi viral banget di kampungnya saat ini. Sampai satu saat dia jalan-jalan ke mall dan nemuin mesin yang katanya cukup canggih buat jualan kacang goreng dengan harga yang cukup fantastis. Akhirnya dia termakan omongan sales tersebut. Top merasa yakin banget di sini dan mutusin buat sewa tuh alat buat jalanin usahanya. Saat Top pulang ke rumah, maksud hati mau nunjukin ke orang tuanya, ternyata si bapake yang juga seorang bisnismen terkejut terheran-heran dengan harga yang dibayar Top buat sebuah mesin pembuat kacang. Yang padahal menurut bapake, mesin begini di pasaran harganya nggak semahal itu nak. Oke langsung aja, gue nggak ngambil pusing lagi, kata si Top.
Top masih matang sama niatnya jadi bos kacang, sampai dia belajar langsung tuh dari orang pasar buat bikin kacang terenak sekampungnya dengan resep-resep rahasia langsung dari pasar. Usahanya membuahkan hasil, hingga dia bisa dapetin resep rahasia kacang terenak dan maknyus katanya. Jujur gue sih belum pernah nyobain. Mulailah anak muda ini mencoba mencari lokasi buat jualan dengan melakukan buka lapak dari awal lapaknya sepi nih sampai akhirnya laris manis sampai sekarang. Lagi enak-enak, jualan ternyata ada aja yang bikin Top sedih, seperti perizinan dari pihak tenant relation mall bahwa katanya lapaknya bakal di stop karena nggak sesuai dengan aturan pihak mall. Dengan alasan katanya asapnya ngebul karena asap hitam hasil goreng-goreng kacang tersebut mengotori bagian mall. Mau nggak mau Top harus angkat kaki dan geser gerobak dari tempat itu. Di sini Top mendapat banyak banget cobaan. Akhirnya dia ngedengar juga dari ibunya bahwa usaha bapaknya sebagai pebisnis bangkrut. Gaya disambar peti rasanya Top harus terima kenyataan pahit dari ibunya tersebut. Dan ibunya bilang, dengan bangkrutnya usaha bapaknya, mau nggak mau orang tuanya harus pindah ke Cina karena rumah yang ditempatin sekarang udah digadein ke bank. Karena usut punya usut bapaknya terlilit hutang sampai 12 miliar. Wah, kasihan banget. Di sini Top masih yakin banget nggak mau ikut pindah karena Top masih mau usaha di sini. Dengan berat hati, Top berpisah dengan orang tuanya. Dan kata-kata terakhir Top adalah dia berjanji buat kuliah yang benar biar orang tuanya tenang di sana. Dan berjanji buat bawa ke Bali mereka tinggal bersama dengan cara lunasin hutangnya. Sekarang Top cuma tinggal berdua aja sama pamannya yang terus support dia buat turutin apa yang dia mau. Walaupun Top udah ngalamin banyak banget kegagalan lagi dan lagi, akhirnya Top dapat lagi ide cemerlang buat jalanin usaha jual rumput laut goreng, yang mana ide tersebut dia dapat dari sang pacar yang bawain oleh-oleh cemilan. Setelah Top coba ternyata rasanya enak. Bingung dengan keadaan itu, Top akhirnya hampir putus asa karena dia rasa gak yakin banget buat dapetin uang sebanyak itu. Terbersit dalam benaknya buat kembali lagi kuliah untuk perbaiki nasibnya. Sampai-sampai pacarnya mohon-mohon untuk si Top agar kuliah lagi. Tapi Top pun akhirnya bilang iya kepada pacarnya. Ya sementara agar pacarnya senang aja. Dalam dilema yang luar biasa, Top mulai pelajari lagi apa yang dia dapat dari kuliahnya dulu yang sempat gagal. Top coba lagi dengerin lagi materi yang diajarin dosennya. Oh iya, just for info, Top memang punya kebiasaan dari dulu merekam semua materi pembelajarannya dengan bantuan temennya yang baik hati. Karena dulu Top malas banget buat kuliah karena dia lagi giat-giatnya untuk usaha. Ternyata ada untungnya juga ya, saat lagi kayak gini Top masih bisa dengerin lagi pelajaran yang udah lama diabaikan. Dan materi tersebut pas banget untuk membuat Top memahami tentang teknik pemasaran dan membangun hubungan baik dengan pelanggan. Setelah mendapatkan desain yang dia inginkan, akhirnya Top gak bosan-bosan lagi buat datengin Nyonya Poo selaku kepala bagian pemasaran dari 7-Eleven. Dengan rasa penuh semangat, Top menunggu gimana caranya bisa ketemu Nyonya Poo. Yang kata resepsionisnya harap menunggu karena Nyonya Poo sedang rapat. Bosan menunggu berjam-jam, Top pun akhirnya kesal karena seakan gak dihargai. Akhirnya Top pulang lagi dengan membawa sampel produknya itu. Gak disangka-sangka lagi, di lift saat Top ingin meninggalkan gedung, dia bertemu seorang security. Dan akhirnya Top menanyakan apakah security tersebut sudah makan. Karena Top udah gak bersemangat di situ, akhirnya dia berikanlah semua sampel produknya itu kepada security tersebut. Tapi disinilah awal dari keberuntungan itu guys. Di saat lagi asik-asik dengerin materi pelajaran dari dosennya dulu, tiba-tiba baterai recordernya habis. Akhirnya Top memutuskan untuk pergi ke salah satu minimarket, sebut saja 7-Eleven, untuk membeli baterai. Tapi tiba-tiba ada ide lagi. Saat dia pergi ke minimarket tersebut, dia berpikir bagaimana caranya agar produknya bisa dijual di minimarket tersebut. Wah, brilian banget ya anak. Top berkali-kali mencoba datangin kantor 7-Eleven di daerahnya dengan harapan bisa lolos dan disetujui.
Tapi ternyata produknya nggak lolos kualifikasi guys, karena alasannya katanya nggak cocok dengan persyaratan untuk dijual. Pertama adalah kemasannya yang nggak menarik, dan kedua ukurannya terlalu besar, dan ditambah lagi yang ketiga adalah harganya kemahalan banget nih buat kategori cemilan rumput laut. Gak habis akal, Top akhirnya cari desainer untuk buat bantu dia bikin kemasan yang menarik dengan tampilan yang bagus. Dan disitulah asal muasal tercipta nama produk Takenoi, yang berarti adalah pengusaha muda. Walaupun Top udah banyak mengalami kegagalan dan masih larut dalam kesedihannya, akhirnya Top dapat ide cemerlang baru karena support dari pacarnya. Top kepikiran buat usaha jual rumput laut goreng, yang mana ide tersebut dia dapat dari sang pacar yang bawain oleh-oleh cemilan yang ternyata enak menurutnya. Setelah diamati, dia lihat dulu, akhirnya dia mulai lagi dengan keyakinan bahwa dia bisa bangkit dari kegagalan sebelumnya. Dengan modal yang udah menipis, Top harus pinter putar otak buat dapat tambahan modal jalanin bisnis ini. Sampai mau gak mau dia rela buat menggadai liontin, atau dia sebut sebagai jimat milik bapaknya, yang ternyata harganya cukup mahal karena terbuat dari emas. Setelah mendapatkan modal, dibantu oleh pamannya yang setia, Top mulai coba buat dapetin cara bikin rumput laut goreng itu dengan ribuan kali kegagalan, sampai bikin pamannya sakit karena kecapean loh guys. Kesian ya. Di situ Top merasa jadi anak yang gak berguna banget saat itu. Tapi Top selalu yakin bahwa Dewi Keberuntungan selalu datang dalam mimpinya. Di tengah pamannya yang sedang sakit, Top berusaha sendiri buat cari tahu gimana sih bikin rasa rumput laut yang enak, sampai akhirnya di titik akhir kegagalan, Top coba dengan bahan terakhir yang dia punya. Ternyata bahan itu adalah bahan yang kelewat untuk Top proses, jadi lama tersimpan dan terkena air hujan. Tapi ternyata disitulah dia bisa tahu cara dapetin resep yang enak. Kemudian Top membuktikan ke pamannya yang masih terbaring di rumah sakit dengan membawa sampel hasil buatan Top. Dan ternyata pamannya bilang enak loh guys. Cahaya dalam kegelapan. Ya, seperti itulah ungkapan yang pas untuk keadaan saat ini. Akhirnya Top coba pasarin lagi dan jualan lagi hasil rumput laut itu dengan dagang di lapak yang dulu bekas Top jualan kacang. Ya, namanya usaha pasti ada aja halangannya. Di sini Top mendapat perizinan karena memang usahanya ini berbeda dengan usaha sebelumnya karena tidak menimbulkan polusi dan asap tebal. Tapi di sini Top lemah dalam segi pemasaran. Sedangkan Top punya mimpi besar buat dapetin keuntungan per tahun yang besar untuk dapat lunasin utang ayahnya dan bawa kembali orang tuanya tinggal bersama lagi. Setelah mendapatkan tempatnya, Top dan pamannya mulai merenovasi tempat tersebut. Dengan hanya sisa sedikit tabungan yang mereka miliki, Top dan pamannya mampu menyulap tempat tersebut untuk dijadikan pabrik pertamanya dan memiliki beberapa karyawan. Singkat cerita, hingga saat hari itu pun tiba, Nyonya Po dan pihak manajemen datang untuk mengevaluasi dan mensurvei pabrik milik Top. Rasa cemas dan penuh harap pun menghampiri Top karena Top berpikir hari itulah hari penentuan di mana menentukan kesuksesan Top di masa yang akan datang. Setelah banyak melihat-lihat, akhirnya pihak manajemen dan Nyonya Po memberikan tanggapan. Namun harapan tak sesuai kenyataan. Nyonya Po memberikan tanggapan yang kurang baik. Menurut Nyonya Po, pabrik Top masih sangat jauh dengan standar keamanan dan kebersihan pangan. Mendengar hal itu, Paman Top berniat untuk menyogok pihak manajemen agar proses survei berjalan dengan lancar. Namun Top melarangnya karena Top masih teringat kata-kata orang tuanya dulu untuk selalu jujur apapun itu yang terjadi. Akhirnya pamannya pun mengerti akan hal tersebut. Walaupun menuai respon yang sangat negatif dari pihak manajemen, Nyonya Po berjanji akan memberi kabar selanjutnya dan akan mengevaluasi ulang hasil kunjungannya hari ini. Top diminta untuk menunggu kabar selanjutnya selama beberapa hari.
Hari demi hari berlalu, akhirnya kabar itu pun datang. Ternyata pabrik top dinyatakan lolos seleksi. Menurut Nyonya Po, ada beberapa poin penting yang mempengaruhi hal tersebut. Di antaranya adalah pihak manajemen menganggap bahwa pabrik milik Top tergolong pabrik baru dan sangat dimaklumi jika memiliki beberapa kekurangan. Dan yang kedua, Nyonya Po menganggap bahwa Top adalah pribadi yang antusias dan penuh semangat dan keseriusan untuk menjalani bisnisnya tersebut. Setelah mendapat keberhasilan itu, barulah Top memulai produksi besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dengan rasa semangat, Top mulai menyalurkan produknya ke gudang distribusi milik 7-Eleven. Disinilah puncak tertinggi kesuksesannya. Di usianya baru menginjak 26 tahun, Top sudah memiliki usaha yang sangat maju dan sangat berkembang. Akhirnya anak ini pun berhasil membayar semua hutang kedua orang tuanya dan juga berhasil membawa orang tuanya kembali untuk berkumpul bersamanya. Jangan lupa kasih komennya agar channel ini bisa berkembang lagi jadi yang lebih baik. Bisa juga dengan subscribe dan kasih jempol-jempolnya. Boleh juga tuh diaktifin loncengnya biar terus dapat notifikasi update terbaru mengenai review film dari channel Om Ogut. See you. Bye-bye. Pesan-pesan positif yang dapat Om Ogut sampaikan kepada kaula-kaula muda sekalian adalah tetaplah berusaha, tetap semangat. Jangan menyerah dengan keadaan, teruslah bermimpi. Berjuang demi keinginan dan cita-citamu. Di setiap perjalananmu pasti akan selalu ada kerikil tajam. Maka dari itu, jangan pernah menyerah. No pain, no gain.